Penyebaran Islam di Nusantara. Sebuah narasi sejarah. Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad, dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Islam pertama kali hadir melalui utusan Khalifah Utsman bin Affan yang dikirim ke Tiongkok pada tahun 651 Masehi. Dalam perjalanannya, utusan ini singgah di beberapa wilayah Nusantara. Hubungan dagang yang sudah terjalin antara Nusantara dan dunia luar, termasuk Timur Tengah, menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan interaksi awal masyarakat lokal dengan ajaran Islam. Pada abad ke-7, pedagang Arab mulai menjalin relasi perdagangan dengan wilayah pantai barat Sumatera, seperti Padang dan Aceh. Dalam kurun waktu abad ke-13 hingga ke-16, Islam semakin berkembang dan melampaui Hindu-Buddha sebagai agama dominan di Jawa dan Sumatera. Namun, penyebaran ini tidak seragam di seluruh Nusantara. Pulau Bali tetap mempertahankan mayoritas agama Hindu. Sementara pulau-pulau timur Nusantara, sebagian besar masih mempraktikkan kepercayaan animisme hingga abad ke-17 dan 18 ketika agama Kristen mulai menyebar ke wilayah tersebut. Awalnya, Islam diterima oleh kalangan pedagang dan bangsawan di kerajaan-kerajaan maritim Nusantara. Kesultanan, seperti Samudera Pasai di Sumatera, menjadi pusat awal penyebaran Islam. Batu nisan Sultan Malik Al-Saler, penguasa pertama Samudera Pasai yang wafat pada tahun 1297, menjadi salah satu bukti sejarah penting bahwa kerajaan Islam telah berdiri di Nusantara. Di masa berikutnya, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, serta Kesultanan Demak di Jawa, menjadi pusat-pusat kekuatan Islam. Pada abad ke-15, Islam mulai menancapkan pengaruhnya di Jawa. Namun, proses Islamisasi di wilayah ini tidak hanya terjadi melalui perdagangan, tetapi juga melalui upaya para ulama dan wali. Para wali Songo, yang terdiri dari 9 tokoh suci, memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam secara damai di Jawa. Mereka mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal, sehingga ajaran baru ini lebih mudah diterima oleh masyarakat. Meski penyebaran Islam di sebagian besar wilayah berlangsung damai, ada pula konflik yang terjadi. Di Jawa misalnya, Islamisasi kerap melibatkan perang antara kerajaan-kerajaan pesisir yang telah memeluk Islam dengan kerajaan yang sudah ada, seperti Majapahit yang masih beragama Hindu-Buddha. Puncaknya adalah ketika kerajaan Majapahit ditaklukkan oleh Kesultanan Demak pada awal abad ke-16. Setelah itu, asimilasi budaya dan agama antara Islam dan tradisi lokal semakin pesat. Selain itu, Islamisasi Nusantara juga melibatkan campuran pengaruh dari berbagai wilayah, seperti Arab, Persia, India, dan Cina. Sejarawan seperti Ibnu Battuta mencatat bahwa mazhab Syafi'i mendominasi wilayah ini sejak abad ke-14. Interaksi ini melahirkan ciri khas Islam Nusantara yang tidak hanya berakar pada ajaran agama, tetapi juga menyatu dengan kearifan lokal. Penyebaran Islam di Nusantara tetap menjadi salah satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun proses ini berlangsung selama berabad-abad, bukti sejarah yang tersisa seringkali bersifat terbatas, seperti batu nisan, catatan perjalanan, dan legenda setempat. Namun, dari sinilah kita dapat melihat bagaimana Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebudayaan mayoritas masyarakat Nusantara hingga hari ini.